Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan pembahasan kita masih dari kitab At-Tuhfatus Saniyah wa huwa syarh lil muqaddimah al-ajurramiyah li muallifihi Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullah taala. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan nawasikhul mubtada yang kedua, yaitu inna wa akhawatuha. Jadi sebagaimana kana wa akhawatuha, inna wa akhawatuha ini juga bisa memansuhkan hukum, bisa menasakh hukum mubtada dan khabar. Perbedaannya inna wa akhawatuha dengan kana wa akhawatuha hanyalah dari sisi amalannya. Ibnu Ajur menjelaskan di sini wa amma inna wa akhawatuha fa innaha tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Bedanya adalah kalau inna wa akhawatuha dia memansubkan isim dan memarfukan khabarnya. Kalau di kana wa akhawatuha kan sebalikannya, dia memarfukan isim dan memansubkan khabar. Baik. Apa saja akhawat dari inna? Ada inna itu sendiri, kemudian anna, lakinna, ka'anna, laita, dan la'alla. Taqulu matalan, contohnya inna zaidan qa'imun wa laita amran syakhisun wa masbah dzalik. Wa mana inna wa anna at-taukid. Makna dari inna dan anna dia sama, kayak saya tempat penggunaannya doang yang beda, nanti dari sisi makna sama. Inna dan anna itu disebut dengan harfu taukid. Kemudian lakinna lil istidrak. Lakinna artinya lil istidrak. Wa ka'anna lit tashbih. Lakinna istidrak itu maksudnya memberikan informasi baru, memberikan suatu tambahan informasi. Tapi itu mana dari lakinna. Misalkan kita mengatakan ini begini-begini, akan tetapi begini. Nah, ketika antum mengatakan akan tetapi atau bahasa Arabnya walakinna, itu maknanya adalah antum sedang istidrak, ingin memberikan makna baru. Wa ka'anna lit tashbih. Begitu juga ka'anna. Ka'anna ini maknanya adalah tasbih, penyerupaan. Wa laita lit tamanni. Laita untuk pengharapan, tamanni. Wa la'alla lit taraji wat tawaqqu. La'alla untuk pengharapan juga, tapi pengharapan yang qaribul wuqu', mungkin untuk terjadi. Taraji sama tawakku itu kurang lebih gimana mengira sesuatu akan terjadi atau mengharapkan sesuatu akan terjadi. Wa qulu al-qismu tsani min nawasikhil mubtada'i wal khabar inna wa akhawatuha ay nadha'iruha fil amal. Dikatakan akhawat inna karena dia beramal sama seperti inna. Jadi kalau dikatakan akhawat kana karena dia beramal seperti kana, jangan kecampur nanti akhawat inna dan kana. Beda cara membedakannya adalah nanti kalau kana itu fi'il, inna itu huruf, itu bedanya. Baik. Wa hiya tadkhulu 'alal mubtada'i wal khabari fatansibul mubtada' aw ismaha wa tarfa'ul khabar bi ma'na annaha tujaddidu lahu raf'an ghairal ladzi kana lahu qabla dukhuliha wa isma khabaruha. Baik, dan dia memberikan hukum mansub kepada mubtada. Tadinya mubtada kan enggak mungkin mansub, akhirnya dia berubah nama, tidak lagi disebut mubtada tapi disebutnya isim inna. Kemudian dia memarfukan khabar. Lah bukannya khabar sudah marfu? Naam, khabar marfu yang pertama karena dia mubtada, karena dia yukmilu ma'nal mubtada. Jadi khabar mubtada itu dia marfu karena dia sebagai khabar untuk mubtada. Tapi kalau khabar untuk inna itu marfu'nya penyebabnya karena dia sebagai khabar inna. Aturannya seperti itu. Dia makanya dinamakan khabar inna. Wa hadhil adawat kulluha huruf, semuanya huruf. Wa hiya sittah. Ini tentu pendapat jumhur dipakai di sini. Ada 6 di sini akhawat inna. Yang pertama inna bi kasratil hamzah, wa tsani anna bi fathil hamzah. Wa huma yadullani 'ala taukid. Kedua-duanya memiliki makna taukid. Inna harfu taukidin wa nasbin, anna juga harfu taukidin wa nasbin. Wa ma'nahu taqwiyatu nisbatil khabar lil mubtada. Jadi untuk memperkuat penyandaran khabar kepada mubtadanya. Ketika antum mengatakan inna abaka hadirun, ini lebih tegas penyandarannya, lebih kuat penyandaran kata hadir kepada abaka dibandingkan dengan antum mengatakan abuka hadirun. Antum menghapus innanya jadinya abuka hadirun, bapakmu hadir.
bapakmu datang. Nah, ini penyandarannya belum terlalu kuat sehingga tidak bisa memberikan keyakinan yang lebih kepada orang. Bisa jadi orang yang mendengar itu nggak terlalu percaya. Ya, tapi kalau antum tambahkan inna, maka mau nggak mau orang pasti akan percaya. Inna abaka hadirun. Ini namanya taqwiyatu nisbatil khabar lil mubtada atau bahasa gampangnya taukid. Nah, apa lantas bedanya inna sama anna? Inna itu di awal kalimat. Ya, maka kita katakan tadi inna abaka. Kalau anna itu pasti di tengah. Enggak mungkin anna itu di awal kalimat. Ya. Contohnya alim tu anna abaka musafirun. Alim tu anna. Berada di tengah di situ setelah kata alim tu. Ya. Kalau antum meletakkan di awal misalkan anna alim itu nggak mungkin. Ya. Ya, nanti antum ketemu nanti di kitab, ya antum bisa bedakan lah. Kalau di awal berarti ini bacanya i. Ya, kalau di tengah berarti anna. Baik. Kemudian yang ketiga dari akhawat kana adalah lakinna, yaitu bimana al-istidrak. Ini yang lakinna ya, tapi kalau lakin bukan. Ya, kalau yang sukun enggak. Ya. Jadi yang termasuk akhawat dari inna itu adalah lakinna yang berharokat tasdid. Ya. Ya. Jadi kalau lakin beda. Taib. Jadi dari sisi makna sebenarnya sama. Ya, lakinna pakai tasdid sama pakai takhfif itu nggak ada bedanya sebenarnya. Ya, hanya saja bedanya dari sisi amalannya nanti ini beramal apa tidak. Gitu. Ya, kalau lakin itu biasanya ada wa di depannya. Ya, walakin. Ya, tapi kalau lakinna jarang. Taib. Nah, kalau lakin itu lebih seringnya dia sebagai huruf ataf. Ya, berarti setelahnya mengikuti sebelumnya. Ya, ja'a Muhammad walakin Zaid. Ya, Zaidun di situ karena mengikuti Muhammad gitu. Baik, itu bedanya ya. Kalau lakinna itu yang akhawat inna. Baik. Apa makna dari al-istidrak itu sendiri? Wa huwa ta'qibul kalami binafi ma yutawahamu subutuhu. Ya, ta'qib. Ta'qib itu artinya mendatangkan setelahnya. Iqba itu artinya ba'da. Ya. Misalkan kita mengatakan al-azkar iqbas salawat. Ya, zikir-zikir setelah salat. Iqba itu kata ta'qib. Zarab juga itu. Baik. Jadi ta'qibul kalam maknanya adalah ya, mendatangkan suatu kalam binafin dengan penafian setelahnya. Menafikan apa? Ya, menafikan ma yuhimu subutahu. Ya, sesuatu yang diragukan ya, atau dianggap sebagai sesuatu yang pasti. Orang sudah terlanjur berpikir begitu. Contohnya langsung lihat contoh dulu. Muhammadun suja'un. Ya, ini kan orang mengira Muhammad suja gitu. Nah, memang benar Muhammad suja, tapi kita ingin menambahkan makna baru. Ya, memberikan informasi baru, informasi tambahan yang berkaitan dengan Muhammad suja tadi. Maka kita gunakan istidrak di sini. Lakinna sadiqahu jaban. Ya, Muhammad pemberani kan, tapi teman-temannya penakut. Kan informasi baru di sini sekarang gitu. Baik. Jadi informasi yang pertama tetap ada, ya, cuman kita menambahkan informasi baru, ini namanya istidrak. Warabi ka'anna wa huwa yadullu ala tasbihil mubtada bil khabar. Ya, nahu ka'annal jariyata badrun. Ya, tasbih mananya. Ya, kaf dengan anna. Ya, kaf itu kan mananya antum tahu sendiri, kaf itu mananya tasbih, ya. Baik. Kemudian kanal jariyah badrun, berarti di sini kita mentasbihkan jariyah dengan badrun. Ya, jariyah itu maksudnya anak kecil perempuan atau bisa juga digunakan untuk makna budak perempuan. Badrun ya qamar. Ya, qamar lailatul badr. Wal khamis laita wa maknahu at-tamanni. Ya, di mana talabul mustahil ya au ma fihi usrun. Ya. Talabul mustahil artinya mengharapkan sesuatu yang mustahil. Contohnya laitas syababa aidun.
andai saja, duhai, ya, masa muda itu bisa kembali. Nggak mungkin bisa kembali masa muda. Ya, kembali ke masa lalu mustahil gitu. Maka di sini laita itu maknanya tamanni. Tamanni itu pengharapan yang mustahil atau pengharapan yang mafihi usrun, ada kesulitan untuk mendapatkannya. Usrun di mana sa'bun, su'ubah ya. Usrun di mana su'ubah. Contohnya misalkan laital balida yanjah. Al-balid di mana al-jahil. Ya. Orang yang jahil itu laita. Ya, andai saja ya dia bisa sukses. Ya, bisa nggak orang balid itu sukses? Bisa, tapi fihi usrun. Karena dia bodoh, nggak mau belajar, susah dia sukses. Gitu. Baik. Wasadis, kemudian yang keenam dari akhawat inna adalah la'alla. La'alla ini yadullu ala taraji awit tawakku. Ya, sama pengharapan juga artinya. Ya, taraji itu apa? Taraji itu ya tolabul amri al mahbub, pengharapan. Yang namanya kita mengharapkan kan kita nggak mungkin mengharapkan sesuatu yang buruk. Yang kita harapkan adalah al mahbub, sesuatu yang kita sukai. Berharap kaya, berharap sukses, berharap terkenal dan seterusnya. Apa hal-hal yang dicintai begitu. Wala yakunu illa fil mumkin, dan la'alla itu hanya pada hal-hal yang mungkin saja. Ya, misalkan kita katakan la'allallaha yarhamuni, ya. Semoga kita artikan la'alla ini. Berarti ada pengharapan itu. Semoga Allah merahmati saya. Baik. Nah, dan kaidah yang berkaitan dengan la'alla ini, kalau la'alla ini kemudian ada lafdzul jalalah setelahnya, maka dia tidak diartikan seperti ini, keluar dari kaidah dia. Karena kan tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah. Ya, ketika Allah mengatakan la'allallaha yuhditsu ba'da dzalika amra, ya enggak makna tawakku di situ, enggak ada makna pengharapan di situ, ya. Ya. Jadi maknanya ya subut sesuatu, ya. Jelas ini ya? Baik. Jadi la'alla itu secara bahasa dia bermakna huruf tawakku atau taroji atau tarohi. Akan tapi di dalam Al-Quran la'alla itu tidak datang dengan makna-makna tadi, ya, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hisham di dalam kitab Awdahul Masalik Syarah Al-Fiqh Malik, beliau mengatakan la'alla wa huwa litawaqquh, ya, wa abbar anhu qaumun bitaraji, ya, jadi dikatakan taraji atau tarahi fil mahbub, dalam sesuatu yang disukai. Tapi kalau disebutkan kepada Allah maka tidak lagi bermakna seperti itu. Baik, tawakkul itu sendiri artinya apa? Intidharu wuqu'il amril makruh fi dzatihi. Ya. Ini lawan dari ya taraji. Kalau taraji itu mengharapkan sesuatu yang mahbub. Ya, kalau tawakkul ini dia menunggu terjadinya perkara yang makruh, perkara yang tidak disukai. Misalkan dalam kondisi pasrah, la'allal aduwa qaribun minna. Ya, la'allal aduwa. Di sini tentu jangan diartikan semoga. Karena semoga itu kan untuk sesuatu yang diharapkan. Kalau ini enggak. Ya. La'allal aduwa qaribun minna, sepertinya musuh itu dekat dari kita. Ya, jadi di sini tawakku itu kan nanti mengira-ngira. Ya, maka kita artikan sepertinya. Ya. Jadi yang teman lihat di situ la'alla sama, tapi di dua contoh ini kok beda artinya. La'alla yang di atas tadi artinya adalah artinya taraji, ya, kemudian la'alla di bawah ini artinya tawakku. Bisa beda artinya. Kalau dia bermakna taraji, maka kita terjemahkan semoga, pengharapan. Tapi kalau diartikan dengan kalau kita anggap dia tawakku, berarti kita artikan dengan sepertinya, andai saja, nah, gitu, ya. Baik. Nah, itu mana dari la'alla. Jadi la'alla itu bisa at-taraji, bisa juga at-tawakku. Baik. Ya, misalkan di ayat dikatakan la'allaka bakhi'un nafsaka ala alla yakunu mu'minin. Di mana ai qatilun nafsaka, bakhi'un nafsaka mana qatilun nafsaka. Taib. Itu dia pembahasan inna wa khawatuha. Tentu ini pembahasan sebagian saja secara ringkas, maka dihafalkan tadi makna dari masing-masing akhawat inna tadi, nama-namanya apa, karena itu sangat penting, ya. Inna, anna tadi harfu taukid, lakinna
istidrak, kemudian ka'anna li at-tashbih, laita li at-tamanni, la'alla li litaraji. Di ya, dihafalkan masing-masing makna itu. Naktafi bihada, insyaallah taala kita akan masuk ke di kesempatan selanjutnya kita akan ambil nawasih yang ketiga, yaitu dhanna wa akhawatuha. Nanti ada kada wa akhawatuha juga, kada wa akhawatuha ya. Tapi itu tidak kita ambil di sini, kita hanya ambil yang memansuhkan mubtada dan khobar. Karena kalau kada wa akhawatuha itu lain lagi. Taib, naktafi bihada, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.